zikir yang dibaca Rasul, la ilaha illallahu, tidak ada ilah kecuali hanya Allah saja, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Paham sampai sana ya? Jadi kalimat ini menunjukkan pernyataan kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, miliknya segala raja, kerajaan di langit dan di bumi. Walahul hamdu, dan segala puji baginya. Hanya baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Sudah hafal ini ya? Nah, kita baca keterangan dalam pengamalannya. 1. Orang yang mengucapkan zikir tersebut pagi hari, dicatat paginya 10 kebaikan. Jadi menang 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat baginya 10 derajat. Keadaannya sama dengan memerdekakan 4 hamba sahaya, terjaga dari gangguan setan sampai sore. Barang siapa membacanya waktu sore, maka akan mendapatkan pahala sepertinya sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi pengamalannya berapa kali? Kalau dalam hadis ini 1 kali. Jadi kalau 1 kali saja dibaca, tercatat 10 kebaikan. Nah, nanti ada hitungan lagi. Nah, nanti di hadis berikutnya dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, sama dengan memerdekakan 4 hamba sahaya. Kemudian dalam riwayat lain, hadis lain ada penambahan bahwa 1 hari itu bisa berapa? 100 kali dan lebih dari itu. Jadi kalau mampu sampai 100 bagaimana? Kalau yang tadi berapa kali tadi? 10. 1 kali aja. Oh, itu tidak ada tidak ada keterangan 10 ya? Dibaca aja cuma sekali aja. Ya, sekali. Nah, kalau dalam riwayat lain, orang yang mengucapkan zikir tersebut sehari 100 kali sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan, dijaga dari gangguan setan pada hari itu sampai sore. Kalau ingin berlipat, poin 2 baca tuh, poin 2-nya. Tidaklah seorang melaksanakan yang lebih utama dari apa yang dibawa kecuali orang yang mengamalkan lebih dari itu. Maksudnya boleh membaca lebih dari 100. Nah, nanti ada kaidah gini, pernah kita bahas kaidahnya. Semakin banyak dikerjakan, semakin banyak keutamaan. Maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Dah abdi mah hoyong 1000 mangga ari kiat mah. Daripada bengong di kendaraan. Iya. Hanya intinya yang bisa mengamalkan ini menurut isyarat dalilnya orang beriman. Jadi sekalipun ini mudah diamalkan, ari keku iman memual kalahirkeun. Mudah teh ayeuna. Sok geus praktek. Nah, hanya padahal mudah hese ngamalkeunana berarti iman yang tidak kuat. Ya. Karena amal soleh itu lahir dari iman. Iman lahir dari ilmu. Ya. Jadi ilmu itulah yang menguatkan keimanan.
Kemudian bagian nomor 3-nya, ya, ini mah hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, ada yang lebih pendek dari itu, alternatif bacaan lainnya, subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya. Kita baca riwayatnya. Orang yang mengucapkannya itu waktu pagi dan sore, 100 akan datang pada hari kiamat dengan sesuatu yang paling utama. Pengucapannya bisa lebih dari 100. Dalam lafal lain disebutkan orang yang mengucapkan zikir tersebut dalam sehari 100 kali, dihapus kesalahan walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kebayangnya. Subhanallah wa bihamdi. Tapi ini memang ada catatan penting. Dipahami maknanya. Ketika mengucapkan itu, apa maknanya? Karena berkonsekuensi terhadap amal. Jadi kalau orang yang benar mengucapkan subhanallah wa bihamdi, mual dosa deui. Karena dia mensucikan Allah. Artinya. Nah, efeknya itu. Jadi ada efek samping bu zikir. Bukan hanya obat. Ya. Coba ibu, ngamalkeun la ilaha illallah itu amal iman tertinggi. Tidak ada tingkatan iman tertinggi di atas la ilaha illallah. Makanya pasti ke surga kan dina hadis lagi. Pasti ke surga, haram ke neraka, lebih berat dari 7 langit 7 bumi. Kemudian apalagi kalau di akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Kalimat-kalimatnya. Ternyata memang itulah iman paling tinggi. Dengan pengamalan tentunya. Ari sekedar pengucapan saja dapat pahala nggak? Dapat pahalanya. Tapi tidak sempurna kalau sebelum mengamalkan. Makanya perlu dirutinkan teh sebagai pengingat. Makanya kan disebut zikir teh apa? Mengingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Oh, ternyata yang harus kita ibadahi teh hanya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kalau orang sudah mengamalkan kalimat itu, la ilaha illallah tadi, mual dosa deui gitu. Kalau sudah tingkatnya pengamalan. Ya. Hanya masalahnya mengamalkan la ilaha illallah teh perlu kepada ilmunya. Kan yang sering kita bahas di usul fikih, ari ibadah urang ka Allah teh aya sabaraha hiji kan gitu ya. Itu ngamalkeun la ilaha illallah. Ada berapa macam ibadah yang kita lakukan kepada Allah, itulah pengamalan dari la ilaha illallah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus, dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu, bereskanlah bagiku seluruh urusannya. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah bereskan segala urusan saya. Menunjukkan apa? Kelemahannya kita di hadapan Allah. Dan keyakinan kita bahwa Allah lah yang mampu membereskan. Wala taqilni ila nafsi, janganlah engkau serahkan kepada jiwaku tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Itu dulu yang bisa dibahas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.